Melati kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Ucapan salam mulanya kata, saya mulai pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan tim kami. Saya Nabila Fabel sebagai bicara pertama, Maria Leticia sebagai bicara kedua, dan Andi Maziah sebagai bicara ketiga, dan kami dari tim Agus Salim akan mengulas mosi. Dewan ini sepakat untuk mencabut hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup. Dewan juri yang terhormat, alangkah baiknya kita menelaah terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan mosi yang akan kita bahas pada saat ini. Hak asasi politik atau political rights yaitu hak untuk peserta dalam pemerintahan, hak pilih, memilih, dan dipilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik, dan sebagainya. Pengaturan mengenai hak-hak politik, hak memilih, dan dipilih setiap orang telah dipertegas dalam pasal 43 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Oleh sebab itu, setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa harus ada pembatasan baik secara langsung maupun tak langsung dalam bentuk maupun dengan cara apapun. Dewan juri yang terhormat, sehingga yang dimaksud dengan dewan ini sepakat untuk mencabut hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup adalah dewan ini sepakat untuk mencabut hak menikmati hak politik bagi orang menyelewengkan atau menggelapkan uang negara untuk ikut andil dan berperan dalam kegiatan pemerintahan suatu negara untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik seumur hidup. Menurut perspektif hukum, korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu apa urgensi pencabutan politik ini untuk pidana korupsi? Dewan juri yang terhormat, faktanya indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2021 berada di urutan 96 dari 180 negara. Lalu pencabutan politik ini merupakan pidana tambahan, di mana seseorang tidak bisa mendapatkan pidana tambahan jika tidak menjalankan pidana pokok. Lalu hak politik tersebut terdapat pada pasal 10 KUHP, demikian pula pasal 18 UU Tipikor ayat 1 mengenai pidana tambahan dan bisa berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu. Apakah pencabutan hak tersebut melanggar hak asasi seseorang? Banyak ahli hukum berpandangan bukan pelanggaran karena masuk dalam derigible right, yaitu hak yang bisa dibatasi dalam rangka penegakan hukum. Maraknya praktik korupsi di Indonesia disertai dengan penegakan hukum yang dinilai lemah, membuat beberapa pihak beranggapan bahwa pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus korupsi merupakan upaya yang perlu dilakukan. Namun di sisi lain ada yang menilai bahwa hukuman tambahan menurut justru bertentangan dengan nilai-nilai HAM, karena hak politik warga negara yakni hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak fundamental yang telah dijamin pada pasal 28 di ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Lalu hak ini juga dinyatakan dalam International Covenant on Civil and Political Rights tahun 1996 yang kemudian disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 pada pasal 25. Dua juri yang terhormat, sekian dapat saya sampaikan mengenai pro kontra pada mosi kali ini. Semoga dengan apa yang saya sampaikan bisa membuka cakrawala berpikir kita semua. Terima kasih. Salus Populi Suprema Lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Maria Leticia Vianney berdiri di sini sebagai pembicara kedua, akan melanjutkan ranah perdebatan di bawah mosi. Dewan ini sepakat untuk mencabut hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup melalui perspektif dan kacamata dari tim pro. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta pemerhati debat sekalian, sebelum memasuki ranah perdebatan lebih lanjut, izinkan saya menyampaikan 3 poin utama dalam argumentasi saya kali ini. Yang pertama adalah dampak dari korupsi bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, analisis dari 3 tujuan hukum menurut Gustav Fredbrach terhadap pencabutan hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup. Dan yang terakhir adalah solusi dan juga mekanisme terkait. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan bak musuh bangsa yang harus dilawan. Maraknya korupsi di Indonesia telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, yang juga bertolak belakang dengan cita-cita bangsa, sesuai dengan alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 yang memuat poin memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kejahatan korupsi di Indonesia berdampak langsung pada pelayanan publik yang tidak kunjung membaik, biaya pendidikan yang semakin mahal, masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan bahkan melonjaknya besaran pajak untuk mensubsidi kerugian negara yang ditimbulkan oleh para koruptor. Dewan juri yang terhormat, sejatinya pencabutan hak-hak tertentu bagi terpidana koruptor pejabat publik telah diatur dalam pasal 10 KUHP, menyatakan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Tercantum dalam pasal 10 huruf B KUHP bahwa salah satu bentuk pidana tambahan yaitu merupakan pencabutan hak-hak tertentu. Dijelaskan pada pasal 35 ayat 1 KUHP pada butir ketiga, yaitu merupakan hak memilih dan juga dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
Tetapi sayangnya, hukum positif yang mengatur kasus korupsi di Indonesia sekarang ini dinilai masih belum ideal mengatasi kasus korupsi yang terjadi. Maka dari itu pencabutan hak politik bagi koruptor pejabat publik ini dirasa sangatlah penting dan efektif untuk menekan angka korupsi di Indonesia. Perlu saya tekankan bahwa terdapat 3 aturan utama yang menjadi tujuan hukum menurut Gustav Redbrach, yaitu keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam aspek keadilan, status quo yang terjadi saat ini sejatinya belum secara adil menangani dampak korupsi yang terjadi. Persyaratan pencalonan kepala daerah untuk menjadi pejabat publik masih sangatlah longgar. Tidak ada aturan yang mengatur secara khusus bagi mantan narapidana, kecuali yang bersangkutan harus mengumumkan rekam jejaknya secara terbuka ke ruang publik. Fakta empiris menunjukkan bahwa tidak sedikit pejabat publik mantan narapidana setelah terpilih kembali kemudian melakukan kejahatan berulang. Berkaca pada kasus mantan Bupati Kudus bernama Muhammad Tamzil, seorang residivis yang melakukan praktik korupsi berulang dengan menerima suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan. Namun pada 2018 terpilih kembali menjadi bupati dan terbukti kembali menggagalkan amanat rakyat. Jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia, pencabutan hak politik terhadap para koruptor sesungguhnya tidak bisa dikatakan merenggut hak asasi dari sang mantan narapidana. Justru kebijakan ini hadir sebagai penanganan terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara yang sebelumnya telah mendapat kepercayaan dari rakyat namun mencederai hak-hak rakyat dan mengkhianatinya demi memenuhi kepentingan pribadi. Dilihat dalam aspek kepastian, kebijakan ini bersifat ius constituendum yang akan berlaku untuk masa yang akan datang dan dapat dirasakan keefektifisannya dalam jangka yang panjang demi kelancaran keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Dilihat dari aspek manfaat, kebijakan ini jelas memberi manfaat yang sangat besar, terutama untuk menekan angka korupsi di Indonesia. Manfaat lain yang dapat kita lihat adalah menutupnya akses ke dalam keuangan negara, sehingga dapat terwujud tatanan politik yang bersih dan bebas dari korupsi. Dewan Juri yang terhormat, beberapa mekanisme perlu diajukan untuk memaksimalkan kebijakan ini. Pertama, sejalan dengan ujaran akademisi hukum Indonesia Artijo Alkostar, di mana dipilih dalam jabatan publik ditentukan sesuai dengan posisi jabatannya, sifat kejahatannya, dan sejauh mana dampaknya bagi publik. Berkaca pada kasus korupsi Setia Novanto yang cukup besar, mencapai 2,3 triliun rupiah, yang mendapatkan hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pemidanaan. Bertentangan dengan itu, Koordinator Divisi Jaringan Indonesia Corruption Watch ICW Abdullah Dahlan tidak sepakat dengan putusan hakim yang hanya mencabut hak politiknya selama 5 tahun saja karena masih membuka ruang untuk kemudian terlibat aktif sebagai politikus. Sebab sikap yang sangat toleran terhadap koruptor tidak hanya akan merusak demokrasi di Indonesia, tetapi juga membuat korupsi terus merajalela. Maka dari itu, mekanisme kedua seharusnya dilakukan revisi aturan di dalam pasal 38 KUHP junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik diberlakukan seumur hidup tanpa adanya batasan waktu, agar koruptor tidak dapat mencederai kembali hak-hak rakyat. Akhir kata demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat, timekeeper, serta rekan berpikir kami yaitu tim lawan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara pada perdebatan kali ini. Saya Adinda Mazia sebagai pembicara ketiga akan menegaskan kembali posisi saya dalam perdebatan ini. Saya dengan tegas menyatakan menolak setuju terhadap mosi yang luar biasa ini, yaitu Dewan ini sepakat untuk mencabut hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup. Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan karena dapat mencederai nilai-nilai demokrasi yang ada di negara kita serta tujuan dari tindak pidana. Apabila kita menerapkan pencabutan hak politik dalam rentan waktu seumur hidup, ini berarti kita akan meniadakan kesempatan kedua untuk seseorang dan juga menutup kemungkinan bahwa seseorang dapat berubah menjadi lebih baik. Padahal salah satu tujuan dari tindak pidana adalah memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar mereka tidak mengulangi kembali perbuatannya. Sehingga dengan menerapkan pencabutan hak politik dalam rentan waktu seumur hidup dapat mencederai tujuan dari tindak pidana itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, pada KUHP pasal 35 ayat 1 menjelaskan bahwa hak politik yang dicabut salah satunya adalah hak dipilih dan memilih. Sehingga pada penerapan pencabutan hak politik dapat ditinjau dari 2 poin. Pertama, pencabutan hak politik dalam bentuk pencabutan hak pilih.
atau hak memilih. Ini berarti para pelaku korupsi tidak memiliki hak untuk memilih. Suara mereka akan dianggap sebagai golongan putih. Dewan juri yang terhormat, hak tersebut tentu akan meningkatkan jumlah golongan putih yang ada di negara kita dan memengaruhi indeks demokrasi di negara kita. Dengan meningkatnya jumlah golongan putih, maka akan mencederai nilai-nilai demokrasi yang ada di negara kita. Menurut ICW atau Indonesian Corruption Watch, pada tahun 2020 terdapat 444 kasus korupsi dan meningkat pada tahun 2021 dengan jumlah 1.404 kasus korupsi. Dengan direncanakannya pemilu pada tahun 2024, bayangkan seberapa banyaknya jumlah golongan putih pada pemilu 2024 nantinya dari orang-orang yang berkorupsi. Akan secedera apa nilai demokrasi yang ada di negara kita? Kedua, pencabutan hak politik dalam bentuk pencabutan hak dipilih. Berkaitan dengan hal tersebut, kita dapat menggunakan pemilu atau pilkada sebagai alat uji. Maksud dari hal tersebut adalah perlunya negara memberikan keleluasaan terhadap masyarakat untuk menentukan pemimpin atau wakil rakyat mereka. Ketika negara terlalu membatasi atau mengatur, bahkan menerapkan secara mutlak pencabutan hak politik untuk dipilih, artinya negara tidak mempercayai masyarakat sebagai individu yang dewasa untuk meninjau serta menimbang rekam jejak dari calon wakil rakyat yang mereka pilih. Sehingga pemilu juga dapat menjadi tolak ukur kedewasaan masyarakat terhadap pilihannya dan seberapa paham masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, menurut saya alih-alih dapat memfokuskan kepada pidana tambahan, lebih baik agar kita memperbaiki sistem pemidanaan yang ada seperti pada lapas penjara. Perlakuan spesial yang diterima koruptor tidak dilaporkan hanya sekali atau dua kali, tetapi banyak sekali, seperti Ain yang bahkan mendapat ruangan lapas yang mempunyai fasilitas seperti TV dan meja kerja. Apakah hal tersebut bahkan layak disebut sebagai kamar tahanan seorang pelaku tindak pidana korupsi yang menyengsarakan rakyat? Menurut saya, sistem pemidanaan inilah yang harus dibenarkan Dewan Juri yang terhormat. Sekian yang dapat saya sampaikan dari kacamata tim kontra. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membuka jalan berpikir para Dewan Juri dan juga tim lawan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hadirin sekalian, saya Nabila Fabri sebagai pembicara pertama akan memaparkan kesimpulan serta mekanisme dari hasil penyampaian yang telah ditempuh pembicara 2 dan ketiga kami. Dewan Juri yang terhormat, saya paparkan kembali definisi mosi kali ini bahwa Dewan ini sepakat untuk mencabut hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup adalah Dewan ini sepakat untuk mencabut hak menikmati hak politik bagi orang yang menyelewengkan atau menggelapkan uang negara untuk ikut andil dan berperan dalam kegiatan pemerintahan suatu negara untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik seumur hidup. Adapun poin-poin penting yang akan saya pertegas kembali dari masing-masing pro kontra antara lain, pembicara 2 kami yaitu pihak pro menyebutkan pencabutan hak politik bagi koruptor merupakan langkah yang tepat demi memberantas kasus korupsi di tanah air. Hukum yang saat ini berlaku pun belum cukup efektif, sehingga ada pun solusi yang ditawarkan yaitu perpanjangan pencabutan hak politik yang sebelumnya hanya 5 tahun diperpanjang menjadi seumur hidup agar tidak mencederai hak-hak rakyat dan mengkhianati demi kepentingan pribadi dan mencegah adanya residivis atau kejahatan yang terjadi kembali. Selanjutnya pembicara 3 kami yaitu pihak kontra menegaskan bahwa salah satu tujuan dari tindak pidana adalah memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar mereka tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga dengan menerapkan pencabutan hak politik dalam rentan waktu seumur hidup dapat mencederai tujuan dari tindak pidana itu sendiri. Lalu ada pun poin pembicara 3 kami bahwa menggunakan pemilu atau pilkada sebagai alat uji seberapa paham masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia, dan dengan yang pencabutan hak memilih menimbulkan angka golput yang tentunya melukai demokrasi kita. Dan sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dari apa yang saya sampaikan bisa diterima dan ditelaah dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam politik Indonesia bersih tanpa korupsi.